Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul meski harus terlaksana secara virtual. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Faiza Putri Izatin selaku moderator, dan dua rekan saya Deswita Hertiani dan Alia Fitriani Tias. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai akuntansi pajak atas pendapatan. Langsung saja, yang pertama yang akan dipaparkan oleh Deswita. Kepada Deswita dipersilahkan. Pendapatan menurut akuntansi. Pendapatan menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Dasar utama pendapatan menurut akuntansi adalah PSAK, sedangkan pendapatan sebagai objek pajak merupakan perpajakan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Definisi pendapatan sesuai PSAK 23. Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang ditimbul dari transaksi dan kejadian tertentu. PSAK 23 mengakui adanya penghasilan dengan menggunakan dasar waktu. 1. Penjualan barang. Penjualan barang baik yang diproduksi sendiri untuk dijual atau barang yang dibeli untuk dijual. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi pada penjualan barang memenuhi syarat atau kondisi sebagai berikut. A. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. B. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. D. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. E. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal. 2. Penjualan jasa. Pelaksanaan tugas yang telah disepakati ruang lingkup dan bentuk penyerahannya oleh kedua belah pihak selama suatu periode waktu kerja. Penjualan jasa dapat diestimasi secara handal jika memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. B. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi penjualan jasa akan mengalir ke entitas. Tetapi jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas piutang, maka jumlah tidak terdagi atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban piutang, tertagi sebagai penyesuaian terhadap pendapatan dari penjualan. C. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir pelaporan dapat diukur secara handal. D. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara handal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiza. Yang ketiga yaitu bunga, royalti, dan dividen. Bunga penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga. Royalti penggunaan aset jangka panjang entitas seperti paten, merek dagang, hak cipta, dividen, distribusi laba, pemegang saham sesuai proporsi kepemilikan. Pendapatan bunga, royalti, dividen diakui jika manfaat ekonomi transaksi tersebut kemungkinan besar akan mengalir pada entitas, tapi jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas piutang, maka jumlah tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban piutang tetap tagih sebagai penyesuaian terhadap pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen.
Yang kedua, jika pendapatan dapat diukur dengan handal, tetapi tidak mengatur pendapatan tentang perjanjian sewa, PSAK 30 revisi 2007. Yang kedua, dividen dari investasi dengan metode ekuitas, PSAK 15 revisi 2009. Tiga, kontrak asuransi, PSAK 28. Yang keempat, perubahan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan atau pelepasannya, PSAK 55 revisi 2006. Yang terakhir, yang keenam, ekstraksi hasil tambang, PSAK 33. Pengukuran. 1. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. 2. Diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dikurangi diskon atau rabat. Yang ketiga, jika pendapatan ditangguhkan, nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga tersirat. Yang keempat, pertukaran barang serupa tidak dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Yang kelima, pertukaran tidak serupa dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. B. Pendapatan menurut perpajakan. Sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam wajib pajak menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Yang pertama yaitu ada keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian, keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan. Selanjutnya ada keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ke-11, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ke-16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang termasuk penghasilan final adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya.
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota operasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk objek pajak adalah A. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan urus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang tentunya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak serta secara finansial atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kedelapan, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya lebih tersebut. Selanjutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kami mengenai akuntansi pajak atas pendapatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.